Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah pada malam yang ke-20 ini dapat diberikan begitu banyak kenikmatan terutama nikmat dan salat. Salawat dan salam kita diberikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarga Muhammad dari Rasulullah senantiasa berupaya berada di bawah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari para sekalian, pada malam hari ini kita pertama perlu bersyukur pada Allah ya. Karena dengan syukur itu ternyata kita akan bahagia. Bukan bahagia kemudian kita bersyukur. Karena dengan bersyukur maka kita akan tenang. Bukan kemudian tentram lalu bersyukur tidak. Ya, dan kita harus pastikan bahwa syukur itu akan memberikan kepada kita kualitas, bukan kuantitas. Ya, tidak lantas orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sepeda lalu esok hari diganti dengan motor tidak. Tapi mungkin saja dia punya sepeda, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepeda itu rasanya menjadi rasa motor, bukan kuantitas. Allah tidak menjanjikan ketika kita bersyukur diberikan kuantitas, tetapi kualitas. Karena orang bersyukur itu adalah yang senantiasa bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pun hari ini tak terasa baik. Kita sudah hampir di penghujung Ramadan 25. Sebenarnya masih kene tanggal ini, atas tanggal 25 nanti. Mungkin ada dua hal yang kita dapatkan. Pertama adalah sebuah kegembiraan, kedua juga rasa sedih. Bukan kita orang yang bergembira bukan sedih. Bukan benar. Kalau apa sedih, sedih jangan kata serius. Gitu aja. Rasa sedih memang para sahabat juga dulu sedih ketika ditinggalkan Ramadan. Bahkan para sahabat itu inginnya setiap bulan itu Ramadan. Kenapa? Karena begitu banyak pahala yang didapatkan ketika kita melakukan amal-amal. Selain tadi Ramadan itu kan luar biasa, Pak. Itu banyak amnesti yang kita dapatkan. Kalau sholat kita itu bisa habis dengan pahala sholat kita itu bisa habis dengan ketika kita berbuat zalim kepada yang lain. Sedekah kita bisa habis ketika kita berbuat zalim. Tapi Ramadan itu kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan pahala. Bahkan ketika kita pernah membentak ibu kita pernah menghadapi siapapun lalu mereka mengganggu, belum sempat meminta maaf, maka di Ramadan ini dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Makanya para sahabat sangat sedih. Sikap kita pun sama, harus sedih ketika ditinggalkan
Ramadan. Karena belum tentu kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang lain. Tetapi juga tidak lantas terus sedih. Ya kan, manusiawi ketika ditinggalkan seseorang yang kita cintai itu pasti sedih. Tapi juga harus ada bahagia. Kenapa bahagia? Ya tadi, karena Allah janjikan bagi mereka yang saum itu dua kebahagiaan. Farhatani lis-shaimin, dua kebahagiaan bagi orang yang saum. Yang pertama inda iftar, ketika berbuka. Buka itu kan dua pemahaman. Ketika azan mana? Azan maghrib, bahagia. Siapa yang tidak bahagia ketika Ramadan datang maghrib? Bahagia apa? Bagi yang saum. Yang tidak saum, bukan. Ibu-ibu atau wanita perempuan yang kemudian sedang datang bulan azan maghrib, bahagia? Oh enggak. Kenapa? Kalau bahagia ada yang salah dalam hadis ini gitu. Tapi salah ya hadisnya. Nah bagi yang saum itu bahagianya luar biasa. Buka yang kedua adalah ketika Aidul Fitri. Oh itu bahagia. Kenapa? Karena Allah janjikan kepada kita bagi yang saum yang benar kesucian. Aidul Fitri kembali kepada fitrahnya seperti bayi yang baru. Semua dosa dihapuskan. Nah, mudah-mudahan dua perasaan itu kita dapatkan. Baik itu sedih karena tinggalkan bulan Ramadan, tapi bahagia karena kita harus husnuzon dan berharap. Jangan sampai jika Nabi pada Ramadan itu kan jika mau dihampura, Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan kita itu tergantung prasangka hamba. Allah itu tergantung prasangka hamba. Kalau hambanya benar-benar meminta kepada Allah, berdoa dan sebagainya, husnuzon, yakin. Karena itulah salah satu hal yang harus kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah, ini hadis ya. Jadi ini ada orang yang bahasanya memang agak goblok banget. Jadi orangnya sangat-sangat luar biasa goblok itu bahasanya. Jadi punya pemahaman dan punya jadi ketika mau meninggal itu ada pesan ke keluarga, nanti kalau saya meninggal dunia sepakat. Jadi seperti orang Hindu betulnya ngaben gitu. Ngaben itu sekarang bukan hanya Hindu saja, naskahnya juga ada yang dibakar itu. Nah, nanti kalau sudah dibakar, ditaburkan debunya di tengah lautan. Saking cintanya keluarganya, ya dilakukan air besar. Dan meninggal dibakar. Karena semua harus mau. Walaupun dalam Islam tetap kenapa ketika mengurus jenazah itu mesti hati-hati. Karena masih merasa orang yang baru meninggal itu dia masih bisa merasa, masih mendengar, masih Pak, masih. Makanya ada disebut dengan takjiah. Apa itu takjiah? Takjiah itu meninggikan. Harusnya temenan ngomong ke ayunan. Oh saya tahu bangsa sebenarnya. Kadang masih mendengar, cuma nggak bisa ngomong. Mau ngomong pas hari ini gitu. Kalau ya, anu ngawayar aja masih sih. Kan masih pelan-pelan, menggosok memandikan itu mesti benar-benar pelan-pelan. Karena masih merasakan. Bahkan ketika mematahkan mayat itu seperti mematahkan orang yang hidup. Kenapa? Karena begitu Islam memuliakan manusia yang mati saja dimuliakan, apalagi yang hidup. Yang hidupnya yang mati mah disiksa. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang kemudian menyakiti sesama muslim, dia tidak paham tentang kemusliman. Ya. Nah, singkat cerita lagi, ya, ketika ditaburkan, kan Allah mau lagi kata-kata tumpah. Jadi bersatu lagi kan, bahwa tekun payah menjadi gitu. Walaupun di alam yang lain, itu di laut eta, mulai jadi dunia, kayak kita butuh saya dulu.
biasa. Jadi Allah bertanya, wahai pemuda, kenapa kau punya pikiran sangat-sangat luar biasa, pemikiran yang bisa dia, pemikiran gila gitu, sampai kamu mau dimakan dan ditaburkan. Karena saya takut ketemu denganmu ya Allah dengan azabmu. Jadi siapa Allah karena di sini azab. Lalu singkat ceritanya apa? Allah masukkan surga. Kenapa? Karena dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak begitu ayatnya. Makanya ada jaminan surga gitu kan. Ya, seperti itu. Ini kan sebuah kisah yang luar biasa. Ya. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencoba menggali bagaimana baginda Rasulullah SAW. Karena mau tidak mau Rasul adalah teladan kita dalam keseharian kita. Kita ngaku umat Rasul, tapi terkadang ada sikap-sikap kita tidak mencontoh Rasul dalam berbagai hal. Bisi aku-akuan, cek Rasul kan tidak terbuka umat kia, mana akuan ngumpul lah, gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita semua adalah orang yang betul-betul mengikuti baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ya, dikatakan Alhamdulillah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sudah tahu bahwa di dalam diri baginda Rasul itu ada uswah, contoh yang luar biasa dalam kehidupan. Kita pahami Rasul itu sosok yang oleh orang-orang Arab sendiri sudah diberi gerang dari awal, itu adalah orang yang dipercaya sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ya, sebelum jadi Nabi dan Rasul itu memang Rasulullah itu punya gelar dan memang Rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadiannya itu dijaga. Jadi ketika beliau masih muda, jadi kan orang-orang Arab dulu itu punya kebiasaan kalau menikah itu jika ada utang lah namanya. Jadi itu kebiasaan dulu Pak. Jadi mulai tren gitu ya. Mulai nikah teh dan utang atau sejenisnya itu ternyata zaman jahiliyah, zaman sebelum Rasul menjadi Nabi itu sudah ada. Ya. Dan Rasul itu mendengar soal itu. Oh iya, begitu. Namun orang itu. Kemudian Allah menidurkan beliau duduk ya, sampai tertipu. Pas bangun lagi sudah selesai hajatan. Tidak terdengar kembali. Kenapa? Allah jaga kepribadian Rasul. Kan orang menghantunya anyhow terang suwe, orang tidur saya ada itu. Itu soal yang namun itu menunjukkan luar biasa bagi Rasulullah SAW. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pribadiannya, akhlak dan sebagainya. Karena beliau adalah seorang sosok figur yang diakui oleh semua orang, bukan kaum muslim. Bahkan orang Barat mengakui baginda Rasul itu adalah seorang pemimpin nomor satu di dunia. Jadi makanya umat Islam yang tidak mengakui syahadat gitu. Buat orang Barat orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan dia tidak punya Tuhan yang lain, percaya Nabi Muhammad namanya. Ya. Nah, itu ya. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada teladan bagi kita. Dalam Quran surat Al-Imran harusnya kita punya sikap yang tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah. Jadi kalau kita mengakui cinta, jadi karena Rasul itu menjadi uswah, lalu sikap kita itu ya, mencintai Rasul, cinta kepada Rasul seperti apa? Mengikuti baginda Rasul. Itu yang harus kita pahami. Dipertegas oleh hadis yang lain. Jadi sahabat bertanya, jadi semua umat Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat baginda Rasul itu adalah masuk surga. Illa man aba,
kecuali orang-orang yang menolak. Aneh, orang masuk surga alim Pak. Ayat man abad, kecuali ya menolak sahaya Rasul anu abad. Mereka yang tadi dia bermaksiat ya, kepada Allah dan Rasul. Di dalam hadisnya, barang siapa yang taat kepadaku maka dakhalal jannah. Tapi kalau tidak, sebaliknya berarti bermaksiat maka surga. Itulah yang disebut dengan abad. Artinya bahwa dalam hadis ini dipertegaskan harus mengikuti dan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Tentu makna dari hakikat mencintai dan meneladani baginda Rasulullah SAW harus dari semua. Jadi harus bukan hanya sebagai pribadi baginda Rasul saja. Rasul bagaimana dalam berkeluarga. Luar biasanya Pak ya. Rasul itu romantis. Orang romantis deh. Aku tapi ke istri manggil nama. Rasul kan belum pernah manggil nama ya kepada Siti Aisyah itu ya Umairah. Wahai itu merah-merah. Ya. Rasulullah SAW itu selalu berdiskusi dengan istri-istrinya tatkala di malam hari setelah Isya itu kan sunah-sunah Rasul yang dilakukan dalam keluarga. Lalu bagaimana bermasyarakat? Rasulullah biasa bermasyarakat. Dia selalu mengutamakan masyarakat ketimbang beliau sebagai Nabi dan Rasul. Selalu mementingkan umatnya. Orang terkadang ya kan pemimpin begitu kan. Pada KM jadi pimpinan mengutamakan juga ya warga harus diutamakan. Ada yang akan bisa siapa pemimpin Rasul kalau biasa dulu pernah sampai kekurangan ya karena para Rasulullah dan para sahabat itu di apa namanya bukan di band namanya dikucilkan selama 3 tahun. Ya. Rasulullah yang terakhir minum itu yang diutamakan adalah para sahabat. Jadi bagaimana Rasulullah bermasyarakat, bernegara, oh iya luar biasa, pemimpin yang luar biasa, makanya diikuti oleh para sahabat yang lain. Ya. Dia kan sebagai pemikir ulu, dia sebagai politikus, ya. Yang mungkin kadang-kadang tidak dipahami oleh sahabat yang lain. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah itu kan merasa dirugikan. Umar itu marah kepada Rasul. Ya Rasul, kan pada angkat ke Mekah pada melaksanakan ibadah haji ya, pada saat itu. Tapi dipegang orang-orang kafir Quraisy, maka mengadakan perjanjian. Oke kata Rasulullah, kita mengadakan perjanjian. Perjanjiannya seolah-olah isi tersebut memberatkan umat Islam. Jadi selama 1 tahun tidak boleh ada interaksi dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, lalu ketika ada orang-orang kafir Quraisy datang ke Rasul itu dibiarkan. Tetapi sebaliknya kalau ada orang-orang dari baginda Rasul yang datang ke kafir Quraisy itu harus diubah. Salah satunya begitu. Umar bin Khattab itu merasa wah ini berat. 1 tahun berapa? Tapi kata Rasul, ya, beliau kan apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah wahyu. Lalu setahun kemudian apa yang terjadi? Melaksanakan hubungan. Setahun itu melaksanakan peperangan. Sehingga kafir Quraisy tidak boleh mengikuti. Tapi sudah ada perjanjian. Itulah mintanya baginda Rasul. Sehingga setahun kemudian Mekah bisa dibutuhkan. Baru dari situ disadar. Walaupun begitu Rasulullah sebagai pemimpin ketika perang Badar ya, mempersiapkan dari awal dan lalu beliau itu datang duluan, lalu berada di tempat yang tidak strategis. Ya, lalu Ka'ab bin Muzir bilang, ya Rasul ini wahyu atau pendapatmu? Ini pendapat saya. Kalau ini pendapatmu, saya punya pendapat yang lain. Bagaimana kalau kemah kita itu dekat air? Supaya tadi persiapan kita banyak airnya. Nah setelah mereka datang tutup airnya. Oh iya,
Artinya apa? Rasulullah luar biasa bermusyawarah dan para sahabat kalau itu bukan wahyu membuka untuk diskusi. Tapi kalau sudah wahyu selesai. Bukan wahyu ya, kata ide saya kata Rasul. Ini pemikiran saya. Oh kalau begitu enaknya ya Rasul seperti ini dijelaskan. Wah harta yuk pindah. Itu luar biasa bagi Rasul. Terkena Rasul dijing mau aing we, nah nggak bisa. PPKM ke rumah orang kan dijing we. Mempentingkan jalannya nggak bisa. Artinya apa? Kita pun sama ketika itu adalah firman Allah yang tidak bisa diotak-atik selesai, nggak boleh diperdebatkan. Tapi sesuatu itu ide dan sebagainya boleh masukkan dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan baginda Rasulullah ketika bermasyarakat. Nah, bagaimana akhlak baginda Rasul itu luar biasa. Dan bagaimana sikap kita hari ini terhadap akhlak baginda Rasul itu kan kita pahami ya, memiliki akhlak yang baik. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan sebagai khuluq azim. Ya, walaupun ada penafsiran yang berbeda atau lebih enaknya salah. Jadi di ayat surat apa itu menafsirkan atau salah bahwa itu adalah tingkah laku baginda Rasul. Tetapi ternyata menurut tafsir ajaran lain itu ketika menafsirkan khuluqul azim itu bukan tingkah laku, tapi di situ din agama. Kenapa kalau kita berbicara khuluq Rasul itu sudah semua sepakat. Rasul itu alami dipercaya. Tapi kenapa ketika beliau mendapatkan kesalahan Allah Subhanahu wa taala dibenci? Logikanya kan tidak masuk supaya orang yang dipercaya harusnya tidak dibenci, gitu kan? Tetapi ketika membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam, maka petinggi-petinggi kafir Quraisy dan sebagainya itu menghina Rasul. Bahkan Rasulullah disebut gila. Rasul disebut bukan sihir. Bukankah Rasul dari awal itu adalah al-amin? Nah inilah ada perbedaan. Makanya tafsir khuluqul azim di situ bukanlah tingkah laku baginda Rasul, karena tingkah laku baginda Rasul itu sudah jelas adalah baik. Tetapi ketika menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah mulai berubah orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah kan dilempar ketika ke Taif ya. Dan salah satu apa namanya beliau di Isra dan di Mi'raj itu kan salah satunya adalah ketika datang ke Taif berdakwah kemudian ditolak bahkan dilempar sampai berdarah. Malaikat Jibril marah. Ya Rasul, kalau engkau izinkan maka aku akan limpahkan gunung. Tapi anak Rasul kemana? Tidak usah. Mereka belum tahu. Justru Rasul berdoa. Kemudian akan lahir para pejuang-pejuang Islam. Wah anak Rasul. Orang malah menghina wah. Wah anak terdoaan. Nah gitu kan. Rasul itu mendoakan. Orang renteng selalu halangan. Gitu kan? Jadi kadang-kadang kita mengaku umatnya Nabi, ya sunnah-sunnah Nabi, tapi dalam hal itu kita tidak pernah mengikuti. Ya. Rasul itu sering diejek, dihina, diciduhannya, tapi sikap Rasul gimana? Karena dia belum tahu. Nah kita pun sama. Ketika kita ada orang yang tidak tahu, belum memahami tentang Islam, dan dia ngoceh, sikap kita gimana? Biarkan, karena kompak. Kalau bisa doakan. Kurang kadang-kadang dilawan, sarwang-sarwang. Ya kan? Udah biarkan aja capek-capek. Karena tadi Rasulullah akan senantiasa fokus terhadap dakwah dia untuk menyebarkan Islam. Ketika ada batu ganjalan seperti itu, dia fokus. Kalau misalkan mengurusi itu jadi lambat Islam itu. Harus ngurusi dulu orang Niluha,
ya ngurusi orang tua itu Maredo, udah selesai. Rasul tidak fokus terhadap orang dan mendoakan karena dia tidak bayangkan begitu tidak Rasul sama. Nah, kalau bisa kita pun sama aja, karena tidak jauh beda dari sini banyak perbedaan. Nah, perbedaan itu menjadi rahmat. Tinggal bagaimana menyikapi terkait dengan perbedaan. Selesai. Kalau tadi mengambil akhlak baginda Rasul, maka tidak akan ada percekcokan. Tadi kita tahu. Jadi luar biasa. Jadi ketika Rasul menyampaikan risalah, menyampaikan agama, wahyu dari Allah, mulai disitulah baru pertentangan. Kan logika nama ketinggi kita, ya. Karena beliau amin, dipercaya, dia tidak pernah khianat, dia jujur, patona dan sebagainya. Tapi mereka menyebarkan Islam banyak ditolak. Kan harusnya ketika dia dipercaya di masyarakat ada tokoh yang dipercaya, namun dia semua apa? Digugu. Karena tokoh dia tidak pernah cacat. Dia orangnya baik, dia soleh. Ketika bicara kemana? Orang pasti, ya. Rasulullah juga sama. Tapi kenapa ketika pada saat menyampaikan Islam, ngelawan? Karena tadi apa yang disampaikan oleh baginda Rasul bertentangan dengan apa yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Padahal sudah kalau berbicara akhlak Rasul udah lah. Dari awal pun sudah sepakat. Nah, maka dari itu kita harus memahami apa itu akhlak. Terkadang ada yang salah kaprah memahami tentang akhlak. Maka akhlak itu adalah menurut Imam Al-Ghazali sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pikiran pertimbangan. Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam Al-Ghazali akhlak itu ya, disimpan ya. Jadi ketika beliau menerangkan tentang Islam itu kata Imam Al-Ghazali bagaikan pohon. Pohon itu ada akar, ada batang ya, dan ada buah, ranting-ranting dan buah. Beliau mengatakan akar itu apa? Akidah. Akar itu adalah batang serta ranting apa? Syariat, sholat, zakat. Lalu buah itu apa? Akhlak. Nah, kalau dari situ kita punya pandangan, akhlak itu tidak serta merta akan tumbuh akhlak kalau akidahnya tidak dipupuk. Ya. Jadi ketika kita ingin punya akhlak, maka dasarnya juga harus benar. Tidak sampai kita nanti mengatakan, oh ada non muslim misalkan, ya. Dia berbuat baik, lantas kita mengatakan dia punya akhlak. Benar nggak Pak? Seorang non muslim, ya, dia bagi-bagi di Ramadan, gitu, ya. Dia menolong dan sebagainya, lalu kita mengatakan, oh dia sangat berakhlak. Tidak. Kenapa tidak? Akarnya bukan tidak. Terjawab pula karena beda akidahnya. Lalu mereka apa? Norma, etika, ya kan? Kalau akhlak itu sudah tidak bisa, karena akhlak itu sudah bersambung dengan akidah. Dan itu khusus bagi siapa? Seorang muslim. Seorang muslim baru berakhlak. Yang lain bukan. Jadi kita paham hari ini kenapa? Karena dasar dari akhlak itu adalah akidah dan penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru muncul akhlak. Dari mana Imam Al-Ghazali mengambil itu? Ya, dari Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 25 dan 24 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Allah mengumpamakan
Islam itu bagaikan masalah kalimat dan thayyibah, seperti pohon, ya, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya thabit, kokoh. Akar yang kokoh mana Pak? Di pohon-pohon anu akarnya paling kuat, paling jerok, pohon apa? Beringin. Betul Pak. Korma itu sampai 7 meter Pak. Akarnya. Ini Bapak kepercayaan kali buat korma. Ini kepercayaan kan ya. Kami boleh percayaan ke Abi weh. Barangkali dari 7 meter sampai ya. Pertanyaan Pak. Pasti percaya sama sih gagal 7 meter. Itu luar biasa. Korma itu kan salah satu pohon yang keajaiban dari Allah kan. Bisa dikawinkan. Makanya Abi tak cari mempanggil karena sahat awalnya itu sudah dikawinkan. Ya, karena ada jantan ada betina. Lalu wafarruha fis sama, menjulang tinggi. Ini apa? Batanan pohon. Tukti ukulaha, dan dari itulah menghasilkan buah-buah yang bisa dimakan oleh kita. Itulah perumpamaan terkait dengan akhlak. Jadi ternyata akhlak itu ya ada dasarnya, akidahnya kuat. Kalau sehari-hari kita menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah akhlak. Tidak mungkin orang yang tadi tidak punya akidah yang kuat akan memiliki akhlak yang baik. Dan jadi akhlak itu nanti ada berapa komponen. Jadi ada berapa konsep. Ya. Yang pertama, Islam tidak hanya memahami akhlak dari segi tingkah laku dan sifat moral, ya. Tetapi akhlak merupakan salah satu dari berbagai hukum Islam. Artinya hukum Allah itu kan banyak terkait dengan ibadah seperti sholat, ya, saum, zakat, haji dan sebagainya. Ada hukum yang berkaitan dengan muamalah, ya, pernikahan, jual beli, syirkah dan sebagainya. Dan ayat hukum yang tentang sifat-sifat tingkah laku, yaitu akhlak. Jadi kan hukum itu banyak. Bagaimana kita berpakaian, itu kan akhlak. Bagaimana cara makan kita, itu akhlak. Cara berpakaian kita itu akhlak. Bagaimana masuk ke WC, itu kan akhlak. Apakah makannya harus pakai tangan kanan, tangan kiri, itu kan akhlak. Dan Rasul telah mencontohkan. Jadi ternyata akhlak itu kaitan dengan berbagai sumber. Yang kedua, Islam menentukan bahwa akhlak itu baik dan buruk tidak bisa ditentukan oleh manusia. Tidak bisa. Yang menentukannya apa? Al-Quran. Saya ingin nanya bahwa bohong itu akhlak baik, akhlak buruk. Bohong, berbohong, akhlak baik, akhlak buruk. Kenapa kita bisa mengatakan akhlak buruk? Dan bohong ternyata tidak bisa, karena ada bohong yang dibolehkan. Ya kan? Ketika kita ditangkap oleh musuh perang, kita berbohong. Gimana pasukan berapa poin? Saya tidak tahu. Boleh nggak itu? Jadi yang menentukan baik dan buruknya adalah hukum syara. Nah terkadang kita mengeneralisasi. Oh berbohong teh sombong. Kategorinya apa sombong? Baik buruk. Sekurang mah buruk. Tapi ada sombong kepada orang sombong boleh. Nah sodakoh pahala. Jadi yang menentukan baik berarti siapa? Hukum syara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh mengatakan oh dia tergantung dulu. Membunuh perbuatan baik buruk. Buruk. Kalau mau diperang membunuh kan? Terbunuh. Jangan dia bunuh, nak kau yang bunuh. Tidak begitu. Ada puntennya atau awan ke sana lah. Punten, tapi bagi nggak bunuhnya. Ya
Yos, gitu kan? Gitu. Ya kan? Jadi terkadang kan kita pemahaman kita terkait dengan akhlak itu atau bohong, jujur dan sebagainya tergantung tafsiran orang gitu. Padahal hukum syariat menentukan bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung hukum syariat. Ada yang dibolehkan. Bohong boleh. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan ketika ada orang yang mau dibunuh, kita lewat ke kita membalik ke belakang, terus yang ngejarnya nanya, kamu lihat nggak orang tadi pas yang kita? Karena kalau kita dibunuh, maka itu berbohong yang dibolehkan. Atau berbohong ketika ingin menyatukan orang yang lagi bersengketa, lagi bermasalah. Si B itu sebenarnya maksudnya, terus hanya itu kan, awal belum pernah. Ya kasih kayak gitu, boleh nggak? Nah itulah makanya tadi yang disebut dengan berbohong dan sebagainya itu Allah sendiri yang punya predikat, kita tidak bisa. Ya. Dilihat dulu masalahnya, bohongnya apa, membodohnya apa. Jadi ini konsep yang kedua. Jadi baik dan buruk tidak bisa ditentukan oleh manusia. Nah, nanti Allah sendiri yang sudah. Yang ketiga, sebagaimana aturan peribadahan, maka pelaksanaan aturan akhlak ini pun hanya bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak itu dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jujur dan berbuat adil, bukankah Allah telah menyuruh kita dalam Al-Quran berbuat adil dan jujur? Ketika kita harus melakukan birrul walidain, bukankah itu perintah dari Allah dalam Al-Quran? Jadi akhlak itu adalah apa? Ini perintah syara, perintah Al-Quran yang harus kita lakukan. Tidak boleh bohong. Ya, bohongnya bohong yang dilarang, ya kan? Yang kemudian disebut juga ciri-ciri orang munafik. Itu tidak, ya harus dilarang. Karena hukum syara atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam. Jadi akhlak itu apa? Dorongannya adalah Al-Quran. Makanya kan kita paham ketika ditanya oleh sahabat kepada Bunda Siti Aisyah, apa akhlak Rasul? Al-Quran. Artinya apa? Semua apa yang dilakukan baginda Rasulullah adalah sudah ada dalam Al-Quran. Rasul tidak pernah keluar dari Al-Quran. Dan yang terakhir maksudnya adalah yang keempat, karena akhlak merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kalanya manusia menganggap suatu akhlak itu baik karena tadi memberikan kemaslahatan. Maka belum tentu. Ya. Mungkin yang dianggap oleh manusia itu baik belum tentu di pandangan Allah. Begitupun dipandang oleh Allah baik, kadang-kadang manusia mengatakan buruk. Tapi yang jelas kita tidak boleh berpandang apa yang telah dilakukan. Tidak ditetapkan oleh baginda Rasulullah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya baik. Kalau hanya mengandalkan pandangan-pandangan dari manusia, maka ada sebuah masalah. Maka saya ingin menutup kajian ini karena harus dibanyak pertanyaan jawabnya nanti. Ada sahabat Rasulullah SAW ini terkait dengan akhlak, ya, terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi pas kajian seperti ini, Rasul mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Pakaian apa ahli surga, penghuni surga. Ya. Sahabat menunggu, datang lalu. Nah, dalam keadaan sudah berwudu, jimatnya dengan air, dan dia nenteng selendang. Gitu. Besoknya disebut lagi Pak, sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian mewah hat-trick. Bayangkan 3 kali berturut-turut oleh baginda Rasul disebut ahli surga. Siapa yang tidak ingin Pak? Ini semuanya. Padahal biasa-biasa saja. Sehingga ada sahabat Rasul, saya lupa lagi namanya, ingin tahu
hampir disebut ahli surga, masih amalan-amalannya. Jadi para sahabat itu iri yang baik. Ya. Jadi nggak bohong, nggak mau buka ambulan tersebut. Wahai ambulan, saya ada masalah dengan keluarga. Bolehkah saya meminta di rumah? Oh, boleh, silakan. Nggak bohong. Tapi dalam rangka apa? Ingin tahu amalan apa yang membawa dia masuk surga. Sebagai ahli surga yang disebut tidak ada baginda Rasul. Apa yang lakukan? Kenapa? Diperhatikan dari jam ke jam sampai satu hari satu malam. Ahli surga itu tahajud ya, terkurang tahajud dia, tapi ahli surga orang mah ahli surga lain tahajud dulu gitu. Gak tahajud Pak, aneh gitu. Akhirnya selesai itu pamitan. Udahlah, saya mau pamit. Ya mau kapan sebenarnya saya nggak ada masalah dengan keluarga. Tapi saya ingin tahu saudara itu disebut 3 kali oleh baginda Rasul menjadi ahli surga. Saya ingin tahu apa amalan Anda sehingga disebut ahli surga. Orang tersebut bilang, ya mungkin saudara sudah tahu bagaimana amalan saya. Seperti itulah amalan saya, tidak ada amalan istimewa. Bahkan tahajud pun tidak oleh yang saya nggak ahli surga tetap tahajudnya. Jadi dalil orang nih. Ya, tahajud untuk ahli surga. Masalahnya orang tidak disebut nabi, masalah menjadi ahli surga. Ya, akhirnya sudahlah pulang. Mau pulangnya ini saya sampaikan kata beliau. Jadi saya ini punya kebiasaan. Jadi sebelum tidur, ya saya tidak, dan setiap hari saya tidak pernah menyakiti umat Islam. Seorang muslim pun saya tidak pernah menyakiti dan tidak mau menyakiti sesama muslim. Toh kalaupun ada yang menyakiti saya, maka tiap malam saya sudah maafkan. Oh itu amalannya Pak. Dan amalan itu amalannya berat. Makanya Allah berikan surga. Dan amalannya gampang, ya itu kan pahala lagi setrikaan atau kulkas, ya kan? Doorfreshnya, tapi itu doorfreshnya apa? Mahal Pak. Surga berat dan amalan itu sulit Pak. Bayangkan ketika kita disakiti, apa yang terjadi? Marah, ya kan? Tapi dia memaafkan begitu saja. Kalau orang lain, saya kata, oh ngomong kan nggak betul. Kan siapa yang ngomong, tinggal kurang. Inilah salah satu akhlak yang luar biasa. Bersihnya hati inilah yang luar biasa. Mengakibatkan orang dia diberikan oleh Rasulullah SAW, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Karena pahalanya luar biasa. Tidak punya rasa ini sesama muslim. Dan musuh orang bukan muslim. Nah, kalau ada perbedaan sedikit wajar. Tidak usah diperuncing sampai kamu nanti saya sesama kaum muslim, wah sudah tidak zaman. Musuh kita tuh orang kafir yang membenci kita, itu musuh kita. Sama kaum muslimin apa? Wah saudara yang harus saling merangkul, saling menasihati dan sebagainya. Bukan saling pukul-memukul, jelek-menjelekan. Bukan sifat seorang muslim, bukan sifat dari pengikut baginda Rasulullah SAW. Capek aja coba ADKM menghadapi itu, maka apa? Program DKM mau jalan. Kenapa? Karena fokusnya harinya. Kenapa Rasulullah SAW berhasil berdakwah? Karena fokus, walaupun dia dihina, dihujat, udah bersih dia. Nah, sikap kita gimana hari ini? Kalau ada yang seperti itu, tampung saja sebagai kritikan, masukan. Kalau ada yang macet, ya sudah apa-apa. Karena capek. Hidup kita akan wah direpot. Ya, maka
Kalau kembali kepada akhlak baginda Rasulullah SAW, maka yang harus persatuan dan persatuannya akan baik. Maka dari kita pun harus memahami ilmunya. Ya, kaitan dengan perbedaan Allah sudah menekankan dalam surat Al-Imran ayat 7. Ada yang disebut dengan muhkam, ada yang disebut dengan mutasyabihat. Mana ayat muhkam, mana ayat mutasyabihat, mana yang boleh berbeda. Kadang-kadang perbedaan inilah yang mengakibatkan perpecahan. Rasulullah SAW pernah berbeda dengan sahabatnya, pasti pernah. Tetapi karena ada Rasul, kalau itu wahyu selesai. Mulai yang lama lah mereka ayat muhkam selesai, nggak usah diperdebatkan ayat muhkam. Kalau ayat mutasyabihat itu pasti para ulama dan sebagainya pun pasti berbeda. Yuk duduk bareng, kita ngobrolkan dengan bareng. Tidak boleh ego di sini. Karena kalau ego itulah yang akan menghancurkan masjid ini karena keegoan. Ketika perang Siffin, yaitu Tolha dalam masalahnya. Tolha itu kan orang yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga berperang dengan Sayyidina Ali. Lalu ketika bertemu, Sayyidina Ali membisikkan, dulu pernah Rasulullah SAW mengatakan ada sahabat yang memerangi Sayyidina Ali. Perang Siffin itu ya. Orang langsung ingat, langsung dihentikan. Makanya disebut ada yang tahkim pada saat itu ya. Tahkim menyelesaikan, selesai tidak terjadi peperangan kembali. Kenapa? Karena diingatkan oleh Sayyidina Ali. Kamu yang kemudian disebut orang yang zalim, kata Rasulullah SAW akan memerangi Sayyidina Ali. Akhirnya berhenti itu. Atau luar biasa, diingatkan, saling mengingatkan itu luar biasa. Itu salah satu dari akhlak baginda Rasulullah, saling menasihati. Tidak lantas kemudian yang dinasihati itu malah marah gitu. Itulah ciri akhlak baginda Rasul ketika diingatkan, maka menerima kalau nasihatnya baik. Kalau tidak baik, ya disitulah argumentasi yang berbicara. Itu barangkali Pak prolognya lumayan lama prolog. Kita akan coba nanti kita berdiskusi. Kalau mungkin saya bisa jawab, kalau saya jawab, kalau tidak saya akan siapa tahu nanti ketemu lagi saya akan jawab. Itu saja barangkali Pak, kalau ada yang mau sebagai orang para tahu ya, anak itu sebenarnya kayak tingkah laku baik. Apa bedanya sih tingkah laku baik dengan akhlak? Karena tadi contohnya non muslim, orang non muslim yang berbuat baik atau nolong orang itu bukan akhlak baik. Tapi tingkah laku baik itu pada saat saya kan bedanya tingkah laku baik dengan akhlak baik. Ya, pada dasarnya akhlak itu kan tingkah laku. Akhlak itu. Cuma kenapa yang membedakan yang muslim itu juga sama bertingkah laku, ya bertingkah laku ya, atau etika ya. Tapi kenapa yang bertingkah lakunya umat Islam disebut dengan akhlak? Karena yang membedakannya adalah tadi terkait dengan fondasi yang mendorong orang untuk berbuat baik. Kita ketika berbuat baik dorongannya apa? Akidah. Karena Allah telah memerintahkan. Misalkan hari ini kita berbuat baik pada orang tua. Apakah tingkah laku perbuatan berbaik pada orang tua itu didasarkan dengan Al-Quran? Jelas. Karena Al-Quran Allah telah menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, sehingga tingkah laku kita kepada orang tua kita itu berbuat baik. Dan itulah disebut dengan karena tadi dorongan itu akidah. Tetapi non muslim ketika dia berbuat baik, menolong orang, dorongannya apa? Dorongannya kemanusiaan saja. Dorongannya bukan dorongan akidah. Walaupun namanya sama, tingkah laku,
Tapi kaitan dengan akhlak itu khusus. Kenapa? Karena tadi pondasinya adalah akidah, penerapan syariat, dan muncullah buah yang disebut dengan akhlak. Itu barangkali Pak. Jadi yang membedakannya dasarnya saja, bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita, tingkah laku yang baik kita adalah Al-Quran, Allah yang menyuruhnya. Mereka, kalau kita melakukan perbuatan baik bukan dorongannya Al-Quran, bukan akhlak, kemanusiaan saja, etika, norma dan sebagainya. Itu banyak Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas nanti Bapak merasa cukup, harus menggali lagi nanti barang-barang. Itu Pak, barangkali. Ya, masih agak itu sih sebenarnya. Sebenarnya kan kita tahu bahwa sebenarnya orang Muslim juga ya, apalagi mereka seperti baik itu Muslim, nah, golongannya dia mungkin ada kemanusiaan. Nah, tapi ada beberapa orang Muslim juga berbuat baik itu fondasi ilmu sebenarnya nggak tahu itu baik apa disayangkan Al-Quran fondasi nah itu gimana Minimal ketika dia sudah bersyahadat, sudah mengakui keislamannya, otomatis dia punya akidah Islam. Dorongannya kita pada lakukan dan dia disebut dengan akal. Jadi yang membedakannya fondasi, ya, yang fondasi. Walaupun dia tidak memahami ilmu yang begitu luas, tapi ketika saya yakin ketika dia berbuat itu dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru setuju saja, walaupun ilmunya tidak sepintar atau seluas yang dimiliki. kaitannya nanti akhlak baik dengan apa baik dengan pahala gitu. Oh iya, karena ketika dia melakukan dorongannya akidah, dorongannya Al-Quran, maka dia akan berpahala. Tetapi bagi mereka yang non-muslim misalkan, apakah dia punya pahala? Tidak. Dia hanya mendapatkan tadi kemanusiaan saja. Oleh manusia sebut dengan baik. Jadi punya level-level saja di antara manusia. Tetapi dapatkan pahala dari Allah tentu. Namun juga kita pahami, bisa jadi seorang muslim itu tidak berpahala Pak. Ketika lakukan dorongan itu, karena dari pahala akan dorongan kebaikan itu akan menimbulkan sebuah pahala kalau diniatkan ikhlas. Dan perbuatannya harus sesuai dengan baginda Rasul dan Allah Rasul itu telah melakukan itu. Kalau misalkan salah, contoh menolong orang, bagi-bagi duit misalnya, lalu tidak ikhlas, pahala tidak. Oh ikhlas, tapi uangnya hasil korupsi, apakah pahala? Tidak. Walaupun uang yang dibagi-bagikan misalkan, apakah bermanfaat kepada masyarakat? Iya. Tapi bagi dia yang hasilnya korupsi, dibagikan seperti lilin kan? Lilin itu menerangi yang lain, tapi dia terbakar. Artinya juga belum tentu dia berkaitan dengan pahala ya, yang pahala. Belum tentu juga, tergantung pada niat dan perbuatan sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Tetapi apakah dia beralah dan tidak, tentu dorongannya, fondasinya mesti jelas Islam atau bukan. Kalau fondasinya Islam, akidah Islam, tentu dia disebut dengan akhlakul karimah. Subhanallah. Sedikit Ustaz. Ya. Ini yang berkaitan akhlak ya. Ketika ada seorang pelacur perempuan, ketika melewati sebuah perjalanan, itu ada seekor anjing yang jatuh ke sumur. Kemudian dia seolah menjulukan bedanya minta pertolongan. Nah, si wanita pelacur itu dia sampai turun, gitu kan, dan membebaskan si anjing itu dari kedalaman sumur dan memberikan minum. Gitu. Nah,
termasuk akhlakul mahmudah gitu kan. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa perempuan itu yang si pelacur itu dikatakan sebagai ahli surga. Nah, atas dasar itu kan, kenapa dengan sesaat dia sebetulnya kan sebagai orang yang namanya orang pelacur gitu, orang yang dosa, ya, dosanya. Tapi dengan sesaat dia menolong, kan, dia dikatakan sebagai ahli surga. Nah, kaitan dengan hal seperti itu gimana? Ya, bahwa luar biasa Islam itu ternyata kalau kita pahami agama yang sangat mudah, ya, dan memberikan apa yang kemudahan kepada siapapun. Termasuk dari kasus hadis itu ya, ada seseorang yang berzina, tetapi dia punya akhlak yang baik terhadap makhluk Allah yang lain. Hewan itu kan makhluk Allah sama, tapi dia terangkan bagaimana akhlak baginda Rasul terhadap hewan. Ya kan? Jadi saat beliau mencontoh bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan hewan yang lain itu makhluk. Bayangkanlah kita lagi kehausan dan bahkan masuk itu dia tolong, maka dalam hadis itu disebut menjadi orang masuk surga. Terlepas kan, apakah nanti dihukum dulu dengan dosa zina, kan tidak tahu kan. Tapi dia dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tadi kebaikan dia, akhlak dia terhadap hewan, terhadap makhluk yang lain. Artinya kita ingin mengambil sebuah kesimpulan dari hadis itu, kita harus memiliki sifat akhlak yang baik kepada siapapun, terhadap orang hewan, ya, atau makhluk yang lain, gitu ya. Bahkan misalkan memelihara, tapi dibiarkan, nggak dikasih makan, itu kan zolim. Burung yang harusnya berterbang tinggi mana saja, dia kurung, ya. Dikasih makan baik, gitu. Memang untuk dikasih. Ada sifat akhlak yang baik terhadap makhluk yang lain. Itulah yang saya ambil pelajaran dari sini, bahwa kita harus menghargai, memberikan akhlak yang terbaik kepada makhluk yang lain. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ketika perang harus memiliki akhlak yang baik, tidak boleh ada pohon itu sembarang ditebang. Ya, bayangkan Rasul menyampaikan begitu. Artinya apa? Ini ada akhlak yang luar biasa terhadap makhluk. Jadi saya mengambil dan ini akhlak yang harus kita tiru. Walaupun tadi kaitan dengan hukuman, Allah yang tahu apakah dia dihukum dulu, kita tidak tahu. Tapi dia dijanjikan masuk surga, iya. Karena dalam hadis dikatakan tadi orang yang umat Rasulullah SAW itu adalah semuanya masuk surga kecuali yang 6 orang. Mungkin salah satunya tadi yang berzina itu menjadi ahli surga. Apakah dihukum dulu dengan dosanya? Itu Allah yang kita ahli surga tidak dijelaskan terkait dengan bagaimana apakah dihukum dulu, perzinanya dan sebagainya. Ya, Allah tidak tahu. Tapi hadis itu secara general bahwa dia adalah menjadi ahli surga gara-gara apa? Memiliki akhlak yang baik terhadap makhluk yang lain. Kita perlu punya sifat itu. Itu barangkali. Salah satu ayat baik kan husnuzon, baik sangka. Tapi kadang sikap husnuzon kita atau umumnya umat muslim dimanfaatkan oleh sebagian umat muslim yang lain juga. Karena kita sukanya husnuzon, baik sangka, mereka memanfaatkan misal untuk pengemis dengan berdalih jadi tukang mulung gitu, ngobrol sarung gitu, padahal itu mulungan, tapi ingin dikasihani sama kita berbiasa, oh dia teh lagi butuh gitu, padahal dia profesinya bukan pemulung yang mencari, tapi dia berpemulung aja gitu, tapi dia ingin dikasihani supaya dia nggak dikasih gitu.
Nah, apakah sikap husnudon kita itu teh baik atau mungkin kita harus tetap ada sudon juga gitu dalam sikap kehati-hatian gitu. Jadi berubah Iya tadi. istiqomah. Iya. Karena seringnya kita dimanfaatkan gitu, jadi kadang kita jadi asyik kan gitu. Itu gitu ya, memanfaatkan juga gitu. Itu. Jadi husnudon itu penting bagi kita semua. Jadi sikap berbaik sangka pada siapapun itu harus kita miliki. Karena tadi jadi ahli surga Pak disebut oleh baginda Rasul 3 kali berturut-turut menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dia husnudon selalu, tidak pernah berpikir jelek kepada siapapun. Nah, kalau ada sikap seperti itu, sikap kita gimana? Ya biarkan saja Pak. Misalnya dalam pengamis kita kasih saja. Terlepas nanti dia mau gimana dan sebagainya, itu urusan dia. Terkecuali kalau kita sudah tahu, baru kita nasihati. Bukan berarti kita malah menjadi suudon. Bagus kita, oh misalkan ada nih orang yang minta-minta, kemudian kita tahu yang uangnya itu digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Maka ketika datang lagi kita ingatkan, kita nasihati. Kalau kita sudah tahu, kalau tidak tahu kan kita nggak ada masalah. Lebih baik sikap kita seperti itu ketimbang jadi suudon. Wah, duit aku dipakai. Akhirnya amalan kita menjadi tidak ada. Terlepas mereka mau bagaimana, karena namanya husnudon itu tidak punya perasaan apa, baik saja. Kecuali kalau kita sudah tahu, kan tadi kalau sudah tahu ternyata dia itu bukan pemulung, dia tugasnya minta-minta. Kita ingatkan, ini saudara, ternyata Pak Usul tangan di atas itu lebih baik karena tangan sok. Kalau kita misalkan memiliki materi yang banyak, lebih baik kamu usaha. Sok usaha apa saya mau daripada kamu minta-minta. Kan begitu caranya. Ketimbang kita suudon, wah ini lebih baik. Dia itu yang akan merusak amal. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu mah juga. Jadi jangan sampai melihat itulah yang akan merusak amal. Tidak usah. Ngurus saja kita. Mau di gimana uangnya, kita kan nggak tahu. Kalau sudah tahu baru. Ya. Bukan disetor, diingat. Kalau disetor bisa jadi kita jadi sultan. Lalu kita tidak mendakwahi dia. Jalan sekarang begini. Itu Pak. Mungkin itu jawabannya. Jadi sehingga tidak merusak husnudon kita. Tidak merusak. Kalau sudah rusak aja, jadi repot. Dan itu berat. Kenapa? Karena tadi godaannya banyak. Berat. Jadi orang husnudon itu berat. Bisikannya banyak. Setan itu tidak pernah terus menggoda amal kita supaya amal-amal kita nol, bahkan minus. Itu kurang lebih Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas nanti kan akan berhenti di situ. Gak usah dibahas Bapak kalau jadi kan jalan-jalan terus. Ya Pak. Penjelasan mengenai hukum syara yang keduanya mengenai makna daripada filsafat. Nah, filsafat itu Pak sebenarnya kan itu dari Buddha, ya, dari Yunani kuno Pak. Ya, kemudian itu yang membuat umat Islam terkecoh dengan filsafat. Ya. Bahkan hari ini diajarkan filsafat itu di perguruan tinggi. Dan banyak orang yang melenceng pemikiran. Karena filsafat ini dibuat memang sengaja untuk memelencengkan pemahaman-pemahaman yang benar dan Islam. Termasuk juga Imam Al-Ghazali pernah, tapi beliau kemudian di akhirnya itu pernah kembali lagi pada artinya pernah mempelajari.
Dan orang-orang yang mempelajari filsafat itu luar biasa, pemikirannya nyelek. Karena tadi filsafat itu kan sesuai dengan logika. Padahal tidak semua agama Islam itu harus sesuaikan dengan logika. Besar. Allah itu turun seperti malam. Kalau logikanya turunnya perlu kemana? Pakai apa? Terus dikejar. Allah itu punya tangan. Berarti tangan seperti apa? Apa seperti manusia? Wah, terus dicari. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang timbul jadi salah. Berbagai salah. Dan seorang bahkan diajarkan. Kalau kita memiliki pemahaman yang kuat tentang akidah Islam yang kuat, mungkin tidak terkontaminasi. Bahkan dulu berapa tahun ke belakang itu, salah satu perguruan tinggi ya Pak, salah satu perguruan tinggi itu Allah telah mati. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, anjing akbar. Oh itu marah, gitu. Abi ke orang tua dia itu, karena ini silain. Abi terang, abi terang. Itu bersama. Maka hati-hati. Kalau memang kita belum dasarnya kuat, jangan terlalu mendalami tentang filsafat. Karena bisa jadi orang, bisa jadi murtad, bisa jadi ateis dan kalau hukum syara jelas. Hukum syara itu kan kepatuhan kita, ketundukan kita terhadap nas-nas Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ada nasnya, ada dalilnya. Selama tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita melaksanakan. Itu bedanya. Kalau filsafat itu logika, harus masuk logika. Jadi lamun gula pasir gula bodas itu manis, maka tadi kalau diasaan lah, ohnya benar, udah ya fakta. Sedangkan kalau Allah faktanya mana? Allah itu ada mana mungkin? Makanya banyak orang-orang yang kemudian jadi ateis gara-gara dan ada. Makanya di orang-orang ateis itu mengajarkan kepada anak-anaknya itu, anak-anak TK itu, sok kamu minta kepada Tuhan, pejamkan mata. Minta apalah, minta misalkan kue. Coba saat pejamkan buka matanya, ada nggak? Coba kamu pejamkan lagi, minta ke ibu bapak guru. Ya pasti dikasih kan? Ada nggak? Jadi buktinya ada siapa? Tuhan itu ada, atau yang ada Pak Guru? Pak Guru, ya yang ngasih pada saya itu Pak Guru. Nah inilah pemahaman. Ini ya. Yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemahaman itu dan kita kembali kepada nas-nas Al-Quran yang itu sudah konkret, sudah jelas dari dalilnya. Gitu, Pak. Sementara itu Pak, karena kalau membahas itu panjang lebar, nggak akan cukup. Ya sampai satu. Ya, mengapa DKM? Sebetulnya saya tidak ingin bertanya tadinya, udah mau bertanya, tapi jadi menarik. Udah bagus jadi bertanya. Jadi bagaimana hukumnya? Misal ini saya nggak nyebut orang lain, nyebut saya sendiri. Sekarang tuh saya tuh lagi seneng baca stoikisme, Ustaz. Stoikisme itu adalah sama tentang filsafat. Salah satu ajaran stoikisme itu yang populer dan terus kena gitu di saya itu tentang bahwa kita itu tidak bisa mengakses orang lain suka atau tidak suka kepada kita. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekian jumlah orang di ruangan ini, kita tidak bisa mengontrol perasaan Pak dosen atau Pak Ustadz Dadan ke saya, karena stoikisme mengajarkan jangkaulah apa yang bisa dijangkau saja. Nah gitu. Pertanyaan saya biar tidak terlalu panjang, bagaimana kalau saya sebagai muslim
bukan membenarkan, artinya oh ya juga gitu maksudnya. Oh ya udah ya, kita tidak bisa mengakses pikiran Ustaz terhadap saya hari ini seperti apa gitu. Karena bukan ranah saya. Sampai satu masa di obrolan di masjid ini saya masih ingat, ada satu orang Pak Sri Haryono yang nanya gitu, Pak ini sekarang kok kondisi masyarakat seperti ini gitu. Jawaban saya sampai terucap di mulut saya, tidak sengaja saya bilang, menurut pandangan saya pertanyaan Bapak itu tidak harus saya jawab karena saya merasa saya tidak bisa mengontrol orang lain suka terhadap saya sebagai ketua DKM misalnya, atau orang lain mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan yang saya ingin jalankan gitu. Nah kembali ke pertanyaan, boleh tidak saya tadi juga gitu menganggap bahwa stoikisme itu benar gitu, walaupun saya takutnya jadi kalau saya terus baca bisa melenceng dari tuntunan atau akidah gitu Ustaz. Pada dasarnya untuk jadi sebuah ilmu boleh, karena nanti dalam ajaran Islam itu diajarkan filsafat dan sebagainya, apa pelajaran sekolah diajarkan sebagai apa perbandingan, sebagai ini kan alat dan biasa. Tapi nanti di jenjang yang paling tinggi di kuliahan, kalau di SMA itu belum, nanti di tataran itu baru sampai. Nah, jadi secara untuk memahami dalam arti untuk menjadi sebuah ilmu tidak ada salah, silakan. Tapi tidak diyakini menjadi sebuah kebenaran. Misalkan dalam tadi perbuatan, kan Rasulullah mengatakan nahum gitu. Kita melihat sesuatu yang zahirnya benar. Jadi kalau tadi menurut pemahaman buku yang tadi benar, kita tidak bisa melihat perasaan orang karena tidak terlihat. Tapi perasaan itu bisa terwujud dengan perilaku. Ambak-ambaknya kelihatan dari apa? Sikap. Nah, Rasul mengatakan kita menghukumi sesuatu yang terlihat. Nah, hukum bidzahir. Ada dohirnya yang tidak terlihat. Kenapa? Karena akal tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak terlihat. Apa yang ada di dompet saya, Pak? Bisa keluar. Kenapa? Karena tadi akal tidak bisa menjangkau. Tidak bisa. Yang terlihat apa? Yang terlihat. Jadi Islam itu sederhana sebenarnya. Menghukumi, kenapa kita bisa mengatakan kondisi Indonesia begini? Karena melihat dohirnya memang begitu. Gitu kan? Tapi kalau yang tidak terlihat, itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena akal tidak menjangkau. Makanya tadi, kenapa Allah itu kita percaya pada Allah karena akal tidak bisa menjangkau kaitan dengan apa? Bukan sifat Allah. Ya, tidak bisa akal menjangkau bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Tidak bisa. Cukup hanya mengatakan Allah itu ada. Karena akal terbatas, akal kita terbatas. Ya. Makanya komponen berpikir itu ada akal, ada panca indera, gitu kan? Lalu ada maklumat satu, ada informasi sebelumnya. Ya. Kenapa Bapak bisa mengatakan ini HP? Karena tadi panca indera melihat, ya kan? Akal itu, lalu ada informasi sebelumnya, handphone. Tapi kalau sebelum Bapak tidak ada informasi ini HP, bisa dijawab nggak? Kenapa? Ada fakta, ini fakta. Jadi ada 4 komponen dalam berpikir itu: akal atau otak, walaupun beda kan akal dan otak. Kedua, panca indera. Ketiga, fakta, kelihatan fakta. Dan yang keempat adalah ada maklumat atau informasi sebelumnya. Baru kita bisa menjawab. 4 itu tidak ada, salah satunya selesai. Tidak ada panca indera. Panca indera kan banyak, ada mata, telinga, itu kan. Jadi kembali lagi, boleh cara ilmu, tapi tidak harus punya pembanding yang lain. Kita juga harus baca yang lain supaya kita tidak kuat. Karena orang hanya mengambil satu itu saja. Apa sudah suka, selesai, yang lain ditinggalkan. Makanya di pemahaman agama kita tentang akidah kita harus kuat.
supaya tidak, oh ini sebagai perbandingan, oh saya paham, ternyata ini pemahaman begini, tidak diyakini menjadi sebuah kebenaran. Ya. Kalau ilmu boleh, nggak ada masalah. Sehingga kita diskusi dengan orang lain jadi tahu, oh, kamu pemahaman ini, kan? Iya. Sedikit lagi Ustaz, sedikit ini terkait dengan jurusan mereka ya. Dan sekarang itu seperti kita lihat di acara kuya gitu kan, dengan ilmu hipnotis atau ilmu hipnotis atau memang itu sebuah rekayasa gitu kan, kita tidak tahu gitu kan. Itu seperti kan dengan misalkan dia mengundang orang gitu kan. Nah, kemudian di dalam sebuah acara itu kan, dia itu kan disuruh mengaku gitu kan, gitu. Tidur, kemudian ditanya. Nah, dia itu yang diilustrasikan seolah-olah dia mengungkapkan apa adanya gitu kan, orang yang yang dihipnotis itu jadi berbicara. Nah itu tuh betul sebuah ilmu gitu kan, ilmu apa namanya gitu kan. Nah kalau dilihat dari sisi akhlak itu kan seolah mengungkap aib gitu dari sendiri. Nah seperti itu gimana menurut agama gitu kan? Kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya hipnotisi, ada hipnoterapi. Ya. Artinya memang itu dilakukan secara akademis ya, betul dia dihipnotis seolah-olah dihipnotis, tetapi dia bukan dihipnotis, tapi diarahkan kepada yang baik. Bagaimana seorang guru bisa mengendalikan anak tersebut dengan cara-cara tertentu, ada ilmunya. Namun kalau di televisi ini menjadi suatu hal yang aja bukan suudon ya, karena nggak boleh suudon. Apakah itu ada entertainmentnya? Ya pasti. Tetapi saya kritisinya itu suatu hal yang salah. Kenapa? Karena membuka aib. Sedangkan aib itu mesti ditutup. Andai kata kita mendapatkan saudara kita bermasalah, cukup kita saja yang tahu, tidak boleh. Apalagi ini total se-Indonesia. Itu kan akhirnya kita berpikir ini untuk rating. Kayaknya banyak yang nonton, semakin banyak yang nonton maka masuklah iklannya banyak. Ketika iklan yang banyak maka TV menjadi kaya. Walaupun hari ini bermasalah Pak dengan iklannya, karena mereka sudah lompat kepada YouTube. YouTube lebih murah. Kecuali pas sepak bola Chelsea itu banyak iklan. Kenapa? Karena tadi timnas itu pasti kenapa? Karena tadi dia ingin banyak penontonnya. Jadi semakin banyak yang nonton, semakin banyak ya menghasilkan banyak, baik itu sebagai presenternya ataupun yang lainnya, termasuk itu miliaran. Jadi ini sudah dikapitalisasi ya, sudah tadi cenderungnya kepada penghasilan. Walaupun tadi ini sudah tidak beradab, membuka aib, walaupun ini sebuah permainan, tapi tetap tidak boleh. Kebayang Pak, bagaimana hadis Rasulullah SAW ketika orang membuka aib di halayak umum, maka nanti di yaumil akhir Allah akan buka aib. Karena dia tidak paham itu, bagi hari ini mereka tidak paham. Yang penting malu gitu. Tidak semua dengan uang kemudian harus membuka aib seseorang, tidak. Makanya acara-acara itu saya tidak sepakat ya, dan tidak mendidik. Ya, Islam itu kan mesti menutup aib orang, Pak. Ya, kalau orang kan iya. Nanti kalau tidak ada, Allah akan membuka aibnya di pada masa itu ada dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aib kita bayangkan kan? Allah sudah membuka aib kita gitu. Hari ini Allah yang menutup aib kita tuh, Allah yang menutup aib kita. Karena kita yakin banyak dosanya kita, dan orang tidak tahu dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah menutup aib. Kalau ini dibuka, ngerti kan? Bisa lihatnya kepentingan tayang saja rating kan? Karena faktanya banyak yang lihat Pak. Dan hari ini paling disukai. Jadi muka-muka itu pernah resep gitu. Karena zamannya sudah berubah. Kita sebagai seorang muslim tidak begitu. Pemilah rajuan kan gitu.
usah. Kenapa? Karena tidak ada manfaat. Walaupun dihadirkan pada akhirnya pembicara besar di luar sholat ini gitu kan. Itu saya pernah ada salah satu ustazah ya. Wah, tetap tidak boleh itu aib. Apalagi aibnya aib pribadi, masalah percintaan, masalah keluarga dan sebagainya nggak boleh. Seorang istri saja ketika membuka aib suaminya ke orang lain dosanya besar, apalagi ditonton dan bukan film kan ya, di acara khusus kan gitu. Nah, inilah kesalahan. Makanya nanti pentingnya Islam itu begitu. Penyiaran itu dalam Islam dibatasi. Seperti apa penyiaran? Tidak sembarangan. Gitu Pak. Ya, ini rating saja. Mudah-mudahan saya kira enggak. Masih ada Pak? Belum dari dulu mau biji. Jadi sudah disinggung sedikit. Ada baik bagaimana kaitan antara akhlak dan adab. Yang pertama, yang kedua, tadi saya juga menyampaikan bahwa akhlak itu adalah buah gitu dari fondasinya berupa akidah yang kemudian dibarengi dengan syariat itu yang tahu sama-sama mengetahui bahwa setiap sesuatu tanpa ada partai yang besar gitu ya. Ketika saum ada masa di sana, ketika zakat bagaimana kita mau hadir jauh lagi gitu kan membentuk akhlak itu. Maksud saya adalah kita juga pernah mendengar bahwa ada istilah adab sebelum ilmu. Nah, padahal orang mengetahui itu adalah sebuah adab yang baik anggaplah itu memerlukan ilmu gitu kan. Jadi erek sholat itu benar itu menghasilkan sholat yang tanpa anif pasal itu kan perlu ilmunya gitu. Jadi bagaimana dengan istilah adab yang sebelum. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan bahwa sesuatu itu akhlak atau kan baik atau buruk. Tadi kan sebutkan menurut hukum syarat gitu. Nah, sementara kita ini sekarang hadir di zaman netizen itu kan, ya seolah komentar orang itu akan menjadi sebuah hukum gitu kan. Semakin banyak orang mengatakan A gitu ya, itu bisa jadi soal kebenaran ada di situ. Bagaimana seperti kasus-kasus yang ada sekarang di Indonesia, gitu ya, lamun viral, tadi proses gitu kan. Lamun viral mah ente gitu dan sama seperti tadi, itu seorang menjadi lamun batur lokan zaman disebutkan benar, ya ente jadi benar gitu. Nah, maksudnya bagaimana mensikapi zaman yang seperti ini? Ya. Baik, terkait dengan adab dan akhlak. Jadi akhlak itu adalah kepatuhan kita terhadap hukum syara. Itu akhlak. Ya. Artinya sudah dibesarkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan, berbuat baik, terus tidak bohong dan sebagainya, memang dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kepatuhan kita dalam Al-Quran. Adab ini sesuatu hal yang harus dicari dengan ilmu. Jadi memang prosesnya panjang kalau ada. Kalau akhlak kan tidak, ketundukan langsung. Kalau adab itu ada ilmunya dan lama. Harus proses proses dapat adab itu dengan berbagai keilmuannya. Jadi sebenarnya adab dan ilmu itu satu. Dia dapat adab dari mana ya? Dari ilmunya. Jadi lamanya itu dia mencari ilmu. Imam Syafi'i mencari ilmunya kan tidak lama, hanya berapa puluh tahun, tapi adabnya yang puluhan tahun. Kenapa? Karena adab itu kan kelihatan adab dalam dirinya, dipraktekkan dalam keseharian. Terkadang dia punya ilmu tapi adabnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan ilmunya. Dia tahu bagaimana harus berbuat baik kepada gurunya. Adabnya nggak diterima. Ya, misalkan ketemu dengan gurunya masih salamnya, tahu gitu kan, tapi tidak dilaksanakan, berarti adabnya sendiri. Ya kan dari ilmu juga sebenarnya satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya adab dulu sebelum ilmu maksudnya dikedepankan adabnya, bukan ilmunya yang dikedepankan. Kalau ilmunya yang dikedepankan, pasti dia tidak adabnya yang repot.
Misalkan bagaimana adab kita diskusi. Kalau hanya menggunakan ilmu, penafsu kan. Tapi dengan adab dia akan beri. Karena menerima, menghargai, itulah adabnya. Kadang-kadang tadi kita juga mengedepankannya ilmu. Makanya tagline-nya adab sebelum ilmu itu dipraktekkan. Yang memiliki ilmu itu dipraktekkan dalam kesehariannya. Tidak lantas hanya sebatas teoritis saja. Hari ini kan kebanyakan teoritis kita ini. Wah, guru kia. Pas prakteknya, nah, inilah yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika tadi kebenaran itu ditinjau dari banyak pendapat orang? Ini kan sebuah hal yang salah. Dalam Al-Quran seringkali disampaikan ya, terkait prasangka-prasangka hal semacam itu. Maka Islam itu tidak melihat banyak atau sedikit. Kalau yang benar itu sedikit ya kita lakukan. Tapi kalau banyak tapi salah, tidak boleh kita mengikuti. Nah, hari ini di zaman sekarang seolah-olah ketika sudah viral baru itu di dalam kasus-kasus tertentu ya, misalkan tidak diproses viral misalnya, itu salah satu wajah ketidakadilan. Jadi jangan berharap di sistem sekarang itu harus adil. Itu tidak pernah terjadi di zaman Islam. Apakah pernah ada harus viral dulu dalam Islam? Kita pernah mendengar bagaimana Umar bin Khattab pada saat itu ketika menjadi khalifah. Ada salah satu gubernur mana saya lupa lagi yang menyingkirkan rumah orang Yahudi itu, ya kan? Singkir kota, orang Yahudi itu jauh-jauh datang kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya sebatas memberikan goresan tulang yang digores oleh petani, gitu kan? Nah, kasih ke gubernur. Sekarang Yahudi jauh-jauh hadir minta keadilan, dia beret tulang. Oh, Pak, ayo aku mau tulang sebelah di sebelah digarin lah. Ternyata ketika dikasih si gubernur itu, wah nggak deg kan? Itu kan ada syarat kalau kamu menjadi pemimpin, kudu bener aja, penglenceng gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dibangunkan kembali, walaupun si orang Yahudi itu sudah menerima karena keadilan Islam. Artinya apa? Satu orang dalam Islam ketika ada aduan-aduan langsung disikapi dengan luar biasa. Begitu adilnya Islam hari ini memang kita tahu yang punya uang itulah yang berkuasa. Jadi hukum kita hari ini bagaikan pisau. Pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang terjadi. Jadi wajar banyak dipiralkan terlebih dahulu. Andai kata tidak begitu, apakah masyarakat akan ditinggalkan? Masyarakat hari ini mencari sebuah keadilan. Ya. Kalau betul-betul diterapkan, saya kira tidak akan begitu. Akhirnya apa? Muncullah kebenaran-kebenaran, netizen yang kemudian ya, berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika alasan-alasan atau yang diomongkannya salah maupun banyak yang mendukung, tetap itu tidak boleh. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Salah nggak salah, walaupun banyak yang mendukung misalnya. Islam itu walaupun yang mendukung satu orang itu sebuah kebenaran, tetap benar. Ya, tidak lantas hal yang halal. Ya, kemudian misalkan itu akan bahaya Pak kalau dalam sekarang. Bisa jadi nanti mampu itu jadi boleh kalau orang yang banyaknya sepakat. Kan begitu aja. Kalau tadi menerima menerima sesuatu yang banyak, bisa jadi nanti judi boleh. Kalau tadi sepakat semuanya, yang mendukungnya sedikit, yang mendukung kemaksiatannya banyak, apakah harus berubah hukumnya? Islam tidak bisa dirubah dengan banyaknya orang. Walaupun satu orang tetap
salah haram tetap sebuah keharuman. Sedang kita tadi bagaimana hukum syarat atau nas Al-Quran mengatakan. Itulah barangkali mudah-mudahan tadi jawabannya jangan puas. Kalau puas kan bapak-bapak tidak mau kaji lagi dan mencari lagi. Baik, ada lagi Pak? Sedikit tambahan tuh. Ya. 3 kali sedikit. Tadi kan antara akhlak dan adat itu kan ada kesamaan ya. Jadi sama-sama merupakan watak manusia gitu kan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa akhlak itu merupakan watak dasar manusia gitu kan. Jadi kalau watak dasar berarti ada dorongan jiwa gitu kan. Watak dasar. Kemudian adab itu adalah ekspresi lahiriah manusia gitu kan. Ekspresinya gitu kan. Marah, kesal itu kan ekspresi dari daya dorong dari dalam jiwa manusia gitu kan. Nah, adab itu sebetulnya apakah memang ada gitu kan itu ada dalam Al-Quran gitu kan, atau adab itu hanya berupa bahasa-bahasa yang untuk dibuat oleh kata-kata manusia gitu kan. Padahal kan di dalam Al-Quran yang ada itu adalah akhlak gitu kan, bukan adab gitu kan. Karena kan jelas di dalam Al-Quran inna la'ala khuluqun adib, inna la'ala khuluqun adib gitu kan. Jadi lebih condongnya ke akhlak bukan ke adab gitu kan. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kita belum pernah mendengar adanya adab gitu kan. Ya, ini adanya adalah khuluq gitu kan, atau akhlak gitu kan. Nah itu. Jadi akhlak itu daya dorong dalam jiwa gitu kan. Nah kalau adab itu tadi ada yang mengatakan bahwa hanya bentuk ekspresinya saja gitu kan. Nah memaknai yang dua ini benar Pak? Ya. Saya kembali lagi ke tadi apa ya yang saya pahami, bahwa adab itu adalah perlu didapatkan dengan menuntut ilmunya. Ya. Jadi tidak serta-merta adab itu tidak dapatkan. Kalau akhlak itu ketundukan kita kepada hukum syar'i, karena semua yang disampaikan dalam Al-Quran terkait dengan baik ya kita turutkan semua. Tapi kalau adab itu didapatkan dengan susah payah, ya kan? Dengan mencari ilmunya, ada ilmunya dan sebagainya. Nah, apakah tadi persepsi bapak seperti itu? Ya itu tetap sudah masing-masing ya. Cuman saya kembali lagi ke yang saya pahami, ya, bahwa adab itu cukup lama kita dapatkan. Imam Syafi'i juga tidak mudah mendapatkan adab itu, bahkan itu sebetulnya. Artinya bagaimana dia bisa mengaplikasikan dalam kesehariannya. Di posisi yang lebih tinggi dari Iya. Adab itu kan ya sebenarnya sama-sama ya sebetulnya. Karena dua-duanya juga dalam Al-Quran sampaikan bahwa akhlak itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, juga karena perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adab juga sama. Adab juga sama. Dalam arti bagaimana kita bisa memposisikan atau merealisasikan ilmu kita ya, terkait dengan adab. Kan semua ada adabnya. Bagaimana kita dalam mencari ilmu ada adabnya. Nah terkadang disitulah yang tidak bisa direalisasikan. Bahkan bagi pencari ilmu itu orang yang sudah luar biasa, bagaimana cara membawa Al-Quran, menyimpannya dan sebagainya, itu betul-betul dilakukan. Nah itulah yang kemudian yang kita kadang mengabaikannya, ya, mengabaikan. Sampaikan adab itu menyimpan Al-Quran itu masih di mana? Ya, mencari ilmu tuh yang betul, mungkin kita masih lain di sini.
nyimpen Al-Quran, nyimpen kitab-kitabnya saja itu tidak sembarangan. Nah itulah kenapa begitu lama mendapatkan materi. Karena prakteknya yang saya kira sulit. Kalau akhlak itu mudah pasti kita lakukan. Ya kan? Misalkan berburu walidain kita lakukan dengan mudah kan. Terus tidak bohong mungkin gampang kita lakukan. Tapi ketika dengan adab, karena banyak kan? Kita sebagai pencari ilmu masih banyak. Saya sendiri pun terkadang suka lalai dalam menerima Al-Qurannya, kitab. Makanya dulu orang-orang tua kita mengajarkan bahwa Al-Quran sampai di sini kan Pak. Kata saya, kenapa? Karena bagaimana saudara-saudara kita ya di kalangan ini ketemu dengan gurunya. Itu dalam rangka apa? Ada tidak berani mendahului di depan sebelum para kiainya di depan. Kenapa? Karena ada. Itu yang kemudian itu belum kita sedikit ya kita selalu lakukan. Ya, hikmat terhadap gurunya, ada terhadap gurunya ini hari ini apalagi hilang. Ilmunya banyak, tapi ada. Kita coba nanti akan gali kembali ya, pemahaman tentang adab dan ilmu itu seperti apa, termasuk dengan akhlak. Itu kita akan coba gali lagi kemudian. Saya juga belum terlalu banyak pemahaman itu. Baik, lanjut jam 11. Masih kuat? Coba aslinya itu tanggung-tanggung. Ya kebetulan memang hari ini saya lagi plan ceket, langsung mau pulang karena ada sikap ini di masjid teman-teman. Dan saya sebagai penanggung jawab teman-teman, saya izin dulu hari ini sampai jam 11. Pulang dulu, antar saya ke rumah, balik lagi ke masjid. Baik, karena sayang Pak, kalau kita tinggalkan, ya, mungkin sudah disampaikan ya kayak dari ikat seperti apa, kita belum bisa seperti ikatnya baginda Rasul 10 hari tanpa keluar rumah, keluar masjid, kecuali ada kepentingan, nggak aja ada yang meninggal boleh mengantar, ada yang meninggal boleh, kalau ada yang sakit memang boleh dalam jumhur ulama. Selain itu kan tidak boleh. Namun karena kondisi di sistem hari ini, ya kan, kita juga tidak boleh menzalimi keluarga kita, ya kan? Kita itikaf 10 hari di sini, misalnya kan keluar, anak nggak masak istri, tidak beli gas, makan habis, ada wae, itu kan zolim. Dulu Rasulullah SAW bisa itikaf 10 hari karena memang sudah selesai. Ya, masyarakat sudah terpenuhi dengan negara kebutuhan. Kali ini kan tidak bisa. Itikafnya mau semua Pak. Wah, mudah-mudahan bisa jadi itikafnya benar Pak ke masjid yang lain supaya ada kerindangan ke istri lah. Dan mau dia itikaf di mana gitu ya. Jadi tadi tak aja di mana itikaf, itikaf. Nah, kita maksimalkan sekemampuan kita. Nah kan kita paham para jumhur ulama mengatakan itikaf itu yang paling sebentar adalah seperti membaca Al-Fatihah. Tapi ada niat kita itikaf itu sudah termasuk itikaf. Kalau Imam Syafi'i mah duduk tumanninah dalam sholat itu sudah itikaf. Lamanya ya tidak terbatas. Bahkan setelah Ramadan pun boleh itikaf, boleh karena Rasul pernah menjadwalkan itu. Ya Rasul itikaf bikin bilik-bilik kecil istilahnya sami ini kan dasir cemburu ya istri kita sadaya kan itu saya nggak disuruh kan suruh ya sarapan gitu ada pula bikin bilik-bilik kan jadi hal-hal aneh dilihat dari Rasul udah dari itikaf. Nah Rasul mengganti di 10 pertama bulan Syawal. Jadi boleh nanti Syawal itikaf apa saja tapi harus ada niat dalam rangka ibadah. Karena ke masjid niatnya air untuk itikaf ada sare, ibadah itikaf tuh. Jadi mau ke masjid bahwa ada itikaf walaupun hanya sejam 2 jam ada niat insya Allah itu.
Kan dari acaranya. Nah, mudah-mudahan kita akan maksimalkan ibadah kita karena kita sebentar lagi akan meninggalkan Ramadan. Ada 5 hari lagi kita isi 5 hari ini sekemampuan kita ya kita dan sebagainya. Walaupun capek saat ya harus kerja, tulutan dan sebagainya, tapi insya Allah ini demi kebaikan kita karena tadi hidup kita bukan di sini. Hidup kita adalah ya akhirat. Yang itu langgeng mau ini Pak. Pada begini maka nggak usah sehari kenal. Ada banyak dunia. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Bila kita berjaya. Waalaikumsalam.